di tengah dengan judul Inovasi Wisata Pasar Budaya Racah Mampulang. Baik, Bapak seperti sebelumnya kita akan menayangkan video selama 2 menit, kemudian paparan selama 5 menit, dilanjutkan tanya jawab dari Dewan Juri selama 15 menit. Oke, silakan tayangan videonya. Selamat datang di Desa Balida, Kabupaten Balangan, sebuah desa yang menjadikan budaya bukan hanya warisan tetapi sumber inspirasi untuk membangun masa depan. Melalui badan usaha milik desa dengan tema Maharagu Budaya Membangun Banua, Desa Balida menghadirkan Pasar Budaya Racah Mampulang, sebuah inovasi wisata berbasis masyarakat yang menghidupkan kembali kearifan lokal, memadukan seni, kuliner, kerajinan, dan ekonomi kreatif. Di sini, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan seni tradisi Banjar seperti madihin, musik panting, kuda gepang, kuntau, wayanggung, hingga tari tradisional Banjar lainnya. Mencicipi jajanan kuliner tradisional seperti bingka pisang, pais sagu, amparan tatak, papari, lomba, dan lainnya. Juga pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM desa dengan transaksi jual beli yang unik, yakni memakai koin raca melalui produk unggulan seperti madu kelulut, kerajinan bambu, dan hasil pertanian lokal. Alhamdulillah adanya pasar budaya hingga kami bisa berjualan di sini. Sebelumnya kami belum ada pekerjaan, dengan ikut berjualan di sini bisa menambah pendapatan keluarga. Saya petani budidaya madu kelulut di Desa Balida. Terima kasih kepada BUMDes Desa Balida karena dengan adanya pasar budaya Racah Mampulang kami bisa memasarkan madu kelulut. Terima kasih moderator, mohon izin Bapak Ibu, Bapak Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dulu perkenalkan, nama Ulun, nama saya Sahridin dari Desa Balida, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Kali ini kami mempunyai salah satu inovasi dengan judul Pasar Budaya Racah Mampulang, di mana Pasar Budaya Racah Mampulang ini berdiri dan didirikan itu pada tahun 2020 kemarin sebelum pandemi Covid. Dan tentunya pasar budaya ini adalah mempromosikan berbagai wisata dan budaya di Banua. Ya, lanjut. Nah, kalau tujuan dari inovasi ini, di mana kami kemarin ada menggali potensi desa dan budaya, ternyata di desa-desa kami itu banyak masih pelaku seni dan juga para pengrajin. Kami berdayakan itu untuk di mana tujuan inovasi ini adalah melestarikan budaya lokal dan juga meningkatkan ekonomi desa dan mendorong digitalisasi desa. Nah, tujuan dari itu juga sehingga ada pemanfaatan, ada sawah dan juga ada pertunjukan seni tradisi, ada 7 kesenian yang aktif di desa kami. Ada kuda gepang, wayanggung, musik panting, kuntau, madihin, dan tari tradisional lainnya. Dan juga kami mengangkat dari kerajinan lokal, ada kerajinan anyaman bambu dan juga rotan, serta ada juga jajanan kuliner tradisional. Nah, ini kebermanfaatan kami di Pasar Budaya Racah Mampulang tadi, karena kami di situ ada pergelaran pasar budaya ini yang kami selenggarakan tiap 1 bulan sekali, itu memberdayakan masyarakat, baik itu masyarakat rumah tangga miskin maupun pengangguran. Di sana kami ketika ada pergelaran pasar itu 15 sampai 20 warung itu kami berdayakan untuk berjualan di situ. Dan juga ada penggiat seni, baik itu 7 kesenian tadi aktif, itu ada warga lokal kami dan juga ada pekerja lepas di situ, sehingga wisata ini pelestarian budaya itu sangat kental di situ. Dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat juga bisa membuka lapangan pekerjaan di Desa Balida. Dan juga kami menerapkan digitalisasi, bukan hanya di kantor desa tapi juga lewat wisata budaya juga kami memakai digitalisasi. Seperti contoh misalkan ketika ada pengunjung yang masuk di wisata kami sudah mempunyai scan code dan juga barcode untuk mengenal bagaimana pasar budaya ini. Dan juga kebetulan lokasinya ini adalah di flora endemik, jadi setiap ada tumbuhan atau pohon di situ kami bikin QR code untuk mengenal lebih dalam lagi yang tersambung ke Wilpedia. Dan juga digitalisasi promosi, kami selalu mengaktifkan sosial media.
baik itu website desa yang selalu aktif dan update setiap waktunya, baik itu juga sosial media, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, semuanya kami aktifkan di desa, baik itu dari Raca Mampulang itu sendiri maupun dari desa. Nah, keunikan kami di situ bukan hanya pembelajaran dari segi budaya, bukan hanya dari segi permainan tradisional, tetapi kami keunikan dari pasar budaya ini transaksinya pakai koin Raca. Ketika pengunjung masuk di pasar budaya kami ini dalam satu pergelaran itu, jadi uangnya dulu harus ditukarkan dengan koin tadi, namanya koin Raca. Di situ ada yang berbentuk persegi nilainya Rp1.000, yang bundar itu nilainya Rp5.000. Nah, itu adalah keunikan kami pertahankan sampai saat ini. Dan juga ada pergelaran-pergelaran seni ini bukan hanya tontonan saja, tetapi kami pergelaran seperti ada kuda gepang dan wayanggung ini kami menampilkan dengan cara berinteraksi dengan pengunjung. Kami selalu berinteraksi dengan cara mengajak pengunjung untuk tampil dan berlatih di situ. Seperti contoh kemarin kami ada beberapa kunjungan dari luar negeri, kami selalu mengenalkan bagaimana budaya tradisi orang Banjar itu kuda gepang dan wayanggung. Keberlanjutan inovasi kami ini, pasar budaya ini kami selalu ada berkaitan dengan BUMDes, karena kebetulan Badan Usaha Milik Desa ini salah satu unit usahanya adalah pengelolaan wisata. Dan juga ada program CSR, karena kami dekat dengan program perusahaan, jadi di situ kami selalu jadwalkan. Dan event keberlanjutan ini sudah masuk dalam kalender event Balangan, jadi setiap tahun sudah ada waktu-waktu tertentu di kalender event di Balangan. Hasil inovasi kami ini ternyata beberapa tahun yang kebelakang kami sudah mendapat penghargaan baik itu tingkat nasional, provinsi, dan tahun kemarin kami tingkat nasional itu KIM terinovatif juga, dan juga tahun 2023 juga kami termasuk desa yang lokal hero penggiat budaya lokal. Jadi alhamdulillah dengan berbagai kegiatan di pasar budaya bisa mengembangkan desa yang asalnya desa berkembang menjadi desa maju dan akhirnya tahun ini sudah menjadi desa mandiri. Jadi kegiatan kami alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, memberdayakan masyarakat dan juga mendapatkan PAD juga untuk desa. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari kami dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Rama-rama itu batali banang. Di tali karena itu kapuhun jati, sama-sama dengan juri kita menggenang. Mudahan nanti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Balangan. Selanjutnya sesi tanya jawab dengan Dewan Juri. Dipersilakan pertama Bapak Muhammad Yusuf, silakan Pak. Dari Kementerian Pan-RB. Baik, terima kasih Ibu. Selamat Pak, inovasinya sudah masuk ya di top 10-nya nih di KIA tahun 2025. Dan juga selamat juga tadi sudah banyak nih penghargaan yang diperoleh ya dari inovasinya. Yang ingin saya tanyakan Pak, pertama tentunya ini kan melibatkan masyarakat desa ya. Betul. Pak ya untuk implementasi inovasi. Nah, apa saja Pak yang sudah dilakukan nih untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya? Karena kalau masyarakat Betul. Desanya nggak mendukung, nggak support kan pastinya nggak jalan juga ini inovasi. Betul. Yang kedua terkait dengan kondisi sarana dan prasarana pendukungnya Pak. Khususnya misalnya untuk pengguna layanan ya atau wisatawan yang berkebutuhan khusus Pak, yang penyandang disabilitas. Nah ini apa yang terus disiapkan, ditingkatkan dalam rangka mendukung inovasi ini, termasuk di dalamnya tata kelola manajemen wisatanya seperti apa Pak? Nah, ini karena sudah bagus jadi saya mau lihat ke depannya. Siapa? Ke depannya ini seperti apa yang akan ditingkatkan untuk wisata Pasar Balangan ini. Terima kasih Pak. Ya, mohon izin Pak untuk menjawab. Jadi kami di Pasar Budaya ini kebetulan pengelolanya itu kolaborasi Pak. Ada kolaborasi, ada Pokdarwis, ada Karang Taruna, ada PKK, ada Forum Anak Desa. Jadi semuanya itu kami kolaborasikan dan kami selalu melaksanakan kegiatan didukung oleh desa namanya pelatihan.
Pelatihan ini bukan hanya pelatihan kerajinan bambu, tetapi juga kami melatih dari sumber daya manusianya. Seperti ada kemarin yang terbaru tadi, ada pelatihan sepertinya bagaimana cara mengelola wisata itu, keamanannya, dan juga pengrajin-pengrajinnya itu kami latih juga, baik itu tata boganya, kerajinannya, dan juga kreativitasnya bagaimana mengelola wisata itu sendiri. Dan terakhir tadi juga kami melaksanakan pelatihan yaitu bagaimana mempromosikan wisata ini tadi lewat digitalisasi. Sehingga kami di tahun kemarin menjadi juara 1 inovasi desa lewat digitalisasi desa, Pak. Alhamdulillah. Dan untuk kegiatan pengunjung kalau ada mengalami disabilitas, kami sudah alhamdulillah tahun ini sudah membuat jalan dan sudah akses masuk jalannya itu sudah bisa mobil. Jadi seandainya ada yang berkebutuhan khusus, jadi kami bisa meminimalisir untuk kenyamanan. Kenyamanannya dalam artian bisa kursi roda di situ bisa, karena sudah ada jalan-jalan khusus untuk disabilitas juga kami sediakan. Yang ketiga tadi Bapak, lupa ulun tadi. Oh iya. Terlalu bersemangat soalnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Basuki. Beliau dari Uniska. Ya. Baik, selamat Pak. Ya, ini cukup menarik ya. Tapi jujur saja Pak, cerita wisata pasar budaya ini saya baru tahu di sini gitu Pak sekarang ini. Nah ini berarti nampaknya kurang promosi ya. Ya, saya tidak tahu apakah promosinya ini seperti apa Pak. Sudah dilakukan contoh misalnya kayak profil bisnis inovasi pasar budaya Rancah Mampuang, ya kan? Mampulang, ya kan? Nah kalau dilihat dari inovasi ini kan inovasi bisnis ya Pak ya kan keterkaitan dengan bisnis. Nah tentu di sini yang berperan adalah promosi. Nah kalau ini tidak dipromosikan ya kan percuma aja. Nah saya ingin tahu apa saja sudah yang dilakukan sehingga ini orang menjadi kenal. Nah ketika orang khususnya misalnya lokal orang Banjarmasin ya, pingin ke Belangan, lalu ada yang dituju ya di pasar ini. Nah kemudian kegiatan ini apakah setiap hari atau misalnya waktu-waktu tertentu saja gitu? Itu aja Pak. Ya, mohon izin Pak untuk menjawabnya. Terlebih dulu kami untuk promosi Pak. Jadi promosi kami ada sosial media. Sebenarnya ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, bisa dicari di situ dan lumayan aktif. Tetapi yang lebih aktif itu adalah sosial medianya desa Pak. Jadi kebanyakannya kami promosi lewat desa. Dan mudah-mudahan nantinya dengan adanya promosi itu terjangkau lebih luas lagi. Dan informasinya di pergelaran selanjutnya adalah di tanggal 22 November Pak. Jadi pergelaran pasar budaya itu kami laksanakan 1 bulan sekali bisa dan tergantung dari suasana desa. Kalau ada yang berbarengan dengan ada perkawinan ataupun acara lain, jadi kami tiadakan Pak. Jadi bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, dan kalau event Aruh Harum Banua, event Gebiar Desa, dan event Raca Mampulang Bekarasmin itu sudah terjadwal di kalender event kabupaten Pak. Jadi alhamdulillah kami sudah mempunyai kalender event di situ, jadi kita bisa mempromosikan lebih banyak lagi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di pasar budaya. Dengan kemanfaatannya Pak. Sekarang kalau menurut Bapak apa sih yang dirasakan oleh masyarakat di sana gitu? Terkait dengan adanya pasar budaya Raca Mampulang gitu ya. Iya Pak. Jadi terlebih dulu memperkenalkan dulu Pak Raca Mampulang tadi. Raca Mampulang itu adalah bahasa kami di situ raracahan. Kalau bahasa Banjar Hilir kakacapan banyu, kalau bahasa Indonesia genangan air. Kalau Mampulang itu hamparan terbuka penuh dengan semak belukar. Dulu bahasanya itu semak belukar Pak. Lahan yang tidak manfaat, tapi kami namakan Mampulang. Jadi Raca Mampulang itu adalah suatu daerah atau lokasi kami di situ. Nah untuk kemanfaatannya alhamdulillah dengan adanya pasar budaya tadi,
kami bisa memberdayakan keluarga miskin, Pak, lansia dan sebagainya untuk berkecimpung ataupun terlibat dalam pergelaran pasar budaya. Dan selain itu juga dengan adanya pasar budaya ini kami bisa mengusulkan bukan hanya di desa tetapi juga ke dinas pariwisata, ke dinas pemuda olahraga dan dinas lainnya supaya ada kegiatan masuk di situ. Contohnya misalkan dinas pertanian bisa membangunkan jalannya, dinas pemuda olahraga bisa kesenian tradisionalnya, lapangan olahraga tradisional. Dinas pariwisata bisa membangun fasilitas pariwisata di situ. Nah, kemanfaatan itu akan dinikmati dari masyarakat dan kebetulan pada tahun ini kami mempunyai wisata baru ada 3, Pak, yang akan digarap lagi. Ada namanya wisata kebun bambu sebagai edukasi dan juga ada wisata ekoriparian, sungai yang dulunya penuh sampah, semak belukar dan kami saat ini sudah kami tanami 2.600 pohon dan akan kami laksanakan itu namanya wisata nyusur sungai dengan memetik buah dan juga ada tempat tertentu yang untuk treknya di situ. Nah, kemanfaatannya tadi bukan hanya dilihat dari wisatanya tetapi untuk pemberdayaannya dan juga kemanfaatan dari fasilitas yang ada di wisata tersebut itu, Pak, yang ada di Desa Cukup Belida. Pak, cukup. Sudah cukup Pak Basuki. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Jerry, beliau dari BSKDN Kemendagri. Ya, terima kasih Bu Yuni. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Pak. Ya, ini inovasi ini dikelola oleh masyarakat atau oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Iya, ini salah satu unit usaha badan usaha milik desa, Pak, tapi dikelola langsung oleh masyarakat yang namanya Pokdarwis tadi. Itu yang di lapangan. Pokdarwis ini semacam pekerja lepas dengan dibayar ketika dia berkegiatan di situ. Tetapi omset keseluruhan itu masuk ke badan usaha milik desa. Oke. Ya, jadi inovasi ini adalah terkait menyangkut soal wisata edukasi ya, atraksi kreatif. Di Betul, situ adalah menyangkut soal seni ya, seni, ada kuliner juga, Betul, Pak. ada kerajinan, ditambah dengan wahana-wahana edukatif bagi anak-anak yang yang ramah ya. Iya, permainan tradisional. Ya, nah kalau saya melihat dari catatan proposal, Mohon dan maaf Pak Jerry. ini kayaknya Pak ya, Jerry, sinyalnya kurang baik ya, jadi suara Pak Jerry yang sebelumnya keputus-putus. Bisa diulang lagi Pak pertanyaannya? ya, ini sudah bisa Bu Yuni? Sudah jelas kalau sekarang. Iya. Dari apa tadi proposal yang ada yang sempat saya lihat dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan, ini sepertinya hanya 20 keluarga yang mengelola kios. Baru juga ditulis dalam rincian dia hanya 10 pelaku UMKM. Baru kemudian ada 20 seniman lokal. Padahal kalau mau dilihat dari gambar visual tadi ya video, kalau melihat dari lampiran gambar dalam proposal itu agak cukup rame, baik masyarakat yang datang menyaksikan inovasi ini dan para penyedia jasa atau barang di situ. Ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh Sampang Madura di sana. Ya, kalau Sampang itu bukan sebulan sekali tapi seminggu sekali di akhir pekan. Dan pergeserannya itu hanya dari 35 UMKM tadinya yang menyediakan kuliner ya 50 UMKM. Nah, kalau umpamanya tadi disinggung oleh Prof. Basuki menyangkut soal kurang promosi ya, di dalam indikator indeks inovasi daerah untuk indikator alat kerja tadi sudah betul tadi disampaikan oleh Bapak bahwa di situ menyangkut soal promosi inovasi itu harus didukung melalui media sosial. Itu di parameter 3. Ya. Nanti barangkali tinggal lebih kencang lagi dalam hal promosi terkait dengan inovasi ini.
Nah, kemudian kalau menyangkut soal ada peran kolaborasi cuma dengan PKK dan sebagainya, apakah ada keterlibatan kolaborasi dengan aktor inovasi daerah yang di dalamnya itu ada perguruan tinggi, di situ ada media sosial, media pers maksudnya, di situ ada pemerintah, di situ ada masyarakat, ya, di situ ada dunia usaha atau perbankan. Kemudian eh, seperti apa kira-kira diseminasi dan penyebaran terkait dengan informasi inovasi ini, Ya, terima termasuk kasih Pak. sosialisasi di sini yang disampaikan kepada masyarakat. Sehingga barangkali ke depan jangan cuma hanya 10 pelaku UMKM aja ya yang membuka kios di sini, tetapi masyarakat-masyarakat lain yang punya industri rumah tangga, ya, home industry ini boleh bisa ikut terlibat sama-sama. Nah, sehingga ini bisa menggerakkan ekonomi daripada masyarakat di desa itu sendiri. Saya pikir ini aja yang bisa saya sampaikan, Bapak, ya, Bu Yuni, terima kasih. Mohon direspon. Terima Ya, kasih. silakan. Langsung dijawab aja. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk informasinya itu yang 20 los tadi itu pergelaran pasar budaya saja Pak yang sebulan sekali. Tetapi ketika ada event Raca Mampulang Bekrasmin ataupun event lainnya itu kita melibatkan dari UMKM luar desa maupun luar, bahkan ada yang luar kabupaten Pak. Kemarin pun kita ada bekerja sama dengan UMKM yang ada di kabupaten tetangga Tabalong, dan itu sebenarnya kalau data-data itu kalau kita rangkul itu pasti melebihi dari 30 sampai 50 UMKM Pak sebenarnya kalau kita data. Contohnya misalkan ketika satu los warung itu sudah bisa memberdayakan 2 sampai 3 keluarga Pak. Istilahnya warung ini adalah patungan ketika mereka untuk berjualan di situ. Nah, keterkaitan juga untuk kerjasama, kami juga berbagai kerjasama baik itu akademisi dan juga ada perbankan. Contohnya yang ulun pegang ini kerjasama dengan akademisi Pak. Kami kemarin melaksanakan pelatihan pemanfaatan bambu, ternyata kami bukan hanya membangun tetapi kami dengan pelatihan ini kami bisa sudah membangun homestay yang nuansanya adalah keseluruhan dari bambu. Nah ini salah satu bentuk kami kerjasama dengan akademisi. Kemarin kerjasama dengan IPB Pak, dan saat ini ada dari konsultan dari Jakarta yang kerjasama dengan perusahaan PT Adaro. Kami memintakan kembali agar desa kami itu dipetakan kembali master plan-nya. Siapa tahu nanti ke depannya ini sudah bisa terukur bagaimana kami mengembangkan wisata Raca Mampulang ini dengan berintegrasi dengan wisata-wisata yang ada dekat dengan Raca Mampulang, karena ekoriparian, wisata edukasi bambu juga di situ akan kami terapkan. Oke, demikian Pak. Oke, terima kasih. Semoga Kabupaten Balangan bisa mengimbangi seperti Kabupaten Banyuwangi yang banyak Amin, inovasi. amin Pak, amin. Waktu Amin. telah Ya. habis. Ya. Waktu Makasih. telah habis. Terima Waktu kasih telah Pak Jerry, habis. terima Waktu kasih telah Bapak habis. dari Kabupaten Balangan dengan inovasinya wisata pasar budaya Racah Mampulang. Kita foto bersama dulu sebentar Pak ya. Berikan aplaus dulu sekali lagi kepada beliau. Inovasi